Oke, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Peramalan Cuaca Real Time untuk mendukung aktivitas kampus Unsrat berbasis ML dan pipeline data otomatis. Nah, untuk kelompok kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri dari Tumuahe, yang kedua Sabda Wita Salibana sama Stefanus Paseger. Kita masuk dalam data akuisisi. Jadi untuk proyek kami menggunakan metodologi CRISDM, ada business understanding, data understanding, dan lain sebagainya, sampai di deployment. Oke, kita masuk ke dalam data akuisisi. Di sini kami menggunakan beberapa data. Yang pertama itu dari BMKG dan dari Open Meteo. Nah, di sini juga kami menggunakan N8N. Jadi apa itu N8N? Atau N8N singkatan dari Node Mission adalah sebuah platform otomasi workflow dan integrasi yang bersifat open source. Jadi intinya itu N8N itu dirancang menghubungkan berbagai aplikasi untuk menjalankan tugas secara otomatis. Nah, di sini merupakan N8N yang telah kami bangun. Ada 3 node, ada schedule trigger. Nah, gunanya itu dia akan memanggil API-nya setiap 2 jam. Yang di sini bisa diatur parameternya. Nah, kemudian di sini ada HTTP request. Di sini setelah 2 jam, dia akan mengambil API dari BMKG. Nah, di sini bisa dilihat untuk lokasinya itu kami fokus ke area Bau yang merupakan letak dari kampus kami. Nah, di sini merupakan beberapa parameter yang kami gunakan dalam sebuah input dalam aplikasi Simulate. Nah, kemudian dari sini, setelah kami dapat datanya, kami akan mengirimkan ke Google Sheet yang kami buat sebelumnya. Di sini bisa dilihat ada suhu, deskripsi cuaca, dan lain sebagainya. Di sini merupakan data yang kami kumpul kurang lebih selama seminggu. Nah, kami juga menggunakan data dari OpenMeteo yang kami gunakan untuk melatih model kami. Di sini kami menggunakan latitude sama longitude kota Manado. Di sini kami menggunakan beberapa variabel berupa temperatur, relative humidity, weather cloud. Nah, kita akan masuk dalam notebooknya. Yang pertama itu business understanding. Di sini kami mengajukan beberapa permasalahan yang ada di sekitar kami. Di sini ada 5 permasalahan. Yang pertama, bagaimana seorang mahasiswa Unsrat bisa membuat keputusan harian yang lebih baik, seperti perlu bawa payung atau tidak, untuk menghadapi kondisi cuaca kampus yang sering berubah secara mendadak. Yang kedua, untuk memutuskan membawa payung, informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan? Apakah hanya ya atau tidak akan hujan, atau mereka butuh data yang lebih detail seperti berapa suhunya dan seberapa deras hujannya. Yang ketiga, bagaimana pengguna bisa percaya bahwa prediksi yang mereka lihat bukan data basi dari kemarin, tapi benar-benar relevan dengan kondisi saat ini. Yang keempat, pengguna tidak mau repot menganalisis angka. Misal, apa arti curah hujan ini? Bisakah sistem memberikan rekomendasi langsung yang bisa ditindaklanjuti? Yang kelima, seberapa jauh ke depan seorang mahasiswa perlu melihat prediksi yang relevan untuk aktivitas mereka di kampus. Apakah cukup 1 jam atau mereka perlu perencanaan untuk sore hari? Nah, kita akan masuk ke dalam tahap yang kedua yaitu data understanding. Di sini kami akan mengimport beberapa library yang penting seperti NumPy, Pandas, Escalon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada load data, kita akan meload data training dari OpenMeteo, di mana data ini akan kami taruh ke dalam GitHub
dan, dan kami akan panggil di dalam notebook ini. Nah, kita akan masuk dalam EDA atau Exploratory Data Analysis. Pada bagian pertama ini, di sini kita akan melihat informasi sekilas dari dataset kami, di mana di sini ada kurang lebih 40.000 baris data. Nah, kemudian di sini ada fungsi add, di mana kami akan melihat 5 data teratas dari dataset kami. Kemudian di sini ada describe, di mana kita akan melihat deskripsi dari dataset kami. Di sini bisa terlihat misalnya pada range min itu 0 dan maksimal 26,4. Nah, di mana untuk variabel range ini yang akan kami gunakan sebagai target nantinya di model, ini kami gunakan sebagai classifier. Kenapa? Karena di sini kebanyakan nilainya itu 0. Nah, kemudian pada is null ini, kami akan melihat data null atau data yang kosong. Di sini bisa terlihat bahwa tidak ada sama sekali data yang kosong. Nah, mengenai ini kami tidak akan menghapus di bagian data preparation. Begitu juga dengan duplikasi. Di sini dapat terlihat bahwa duplikasinya nol. Nah, pada bagian box plot, di sini misalnya pada variabel temperatur dalam Celsius, di sini kita akan menganalisis outlier atau nilai yang menyimpang. Nah, untuk menyikapi outlier ini ada beberapa hal. Bisa dihapus, bisa diisi dengan min, median, atau lain sebagainya. Nah, di sini kami memilih untuk tidak menghapus sama sekali. Di mana? Karena model kami itu digunakan untuk memprediksi cuaca yang ekstrim. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam sebuah histogram. Di sini ada sebuah histogram yang menampilkan beberapa variabel numerik. Di sini misalnya temperatur. Di sini dapat terlihat bahwa untuk penyebaran yang tinggi terletak di antara 24 sampai 26 Celcius. Nah, di sini distribusi suhu mendekati normal menjadikannya target ideal untuk model regresi A. Nah, untuk curah hujan kami gunakan sebagai target untuk model regresi B. Meskipun datanya sangat condong ke nol atau zero inflated karena sebagian besar waktu tidak hujan. Ini adalah representasi yang jauh lebih baik untuk memprediksi apakah akan hujan dan seberapa deras secara bersamaan. Nah, kemudian di sini kami menggunakan fungsi pplot untuk mengamati hubungan antar fitur numerik. Nah, contohnya di sini ada temperatur sama kelembapan. Di sini bisa terlihat bahwa hubungannya itu negatif. Artinya, semakin tinggi temperatur, semakin rendah kelembapannya. Nah, nah, secara spesifik, plot ini menunjukkan bahwa curah hujan hampir secara eksklusif terjadi hanya ketika suhu lebih rendah di bawah 30 derajat dan kelembapan relatif sangat tinggi di atas 65 derajat. Nah, di sini juga kami membuat sebuah korelasi matriks di mana di sini kita akan melihat korelasi antara fitur-fitur numerik. Di sini dapat terlihat bahwa untuk dari warna biru sampai warna merah, di mana dari warna biru sampai ke merah itu menunjukkan korelasi yang kuat. Misalnya untuk target rain yang ini, target rain, di mana untuk fitur yang korelasinya tinggi itu ada di Twitter Cloud atau kode cuaca. Nah, kemudian pada plot yang terakhir, ini merupakan plot time series dari suhu historis yang sangat penting karena secara visual mengkonfirmasi adanya hubungan pola musiman ganda atau dual seasonality, pola osilasi frekuensi tinggi yang jelas menunjukkan musiman harian, sementara gelombang yang lebih lambat dan lebih besar menunjukkan musiman tahunan. Nah, di sini merupakan plot yang terakhir untuk melihat curah hujan bulanan. Dari sini dapat dilihat
beberapa insight, misalnya untuk curah hujan yang terbanyak itu ada di bulan Januari, yang ini bulan 1. Dan untuk curah hujan yang terendah itu ada di bulan Oktober. Nah, temuan ini sangat krusial karena menegaskan bahwa fitur bulan adalah fitur yang wajib yang dibuat. Model ML kita harus diajarkan fitur ini agar dapat membedakan secara fundamental antara pola cuaca di bulan Januari dan pola cuaca di bulan Oktober. Next. Selanjutnya pada data preparation, dilakukan perubahan tipe data pada kolom time untuk memastikan informasi waktu dapat diproses dengan baik oleh sistem. Kolom waktu yang awalnya berupa string diubah menjadi format datetime agar dapat digunakan dalam analisis berbasis waktu seperti ekstraksi jam atau hari. Selain itu, waktu yang berasal dari sumber API umumnya masih menggunakan zona waktu UTC sehingga dilakukan proses tset localize ke UTC dan kemudian tset convert ke zona waktu Asia Makassar. Pada bagian fitur engineering, pada tahap ini dilakukan penambahan fitur baru dari variabel waktu dan variabel cuaca untuk meningkatkan kemampuan model dalam memahami pola cuaca. Kolom waktu diuraikan menjadi bulan, jam dalam hari, dan hari dalam minggu karena kondisi cuaca sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan siklus harian. Selain itu ditambahkan pula fitur lag seperti suhu dan kelembapan pada 24 jam sebelumnya, serta suhu pada 1-3 jam sebelumnya. Fitur-fitur lag ini penting karena cuaca bersifat autocorrelated, artinya kondisi saat ini sangat dipengaruhi kondisi waktu sebelumnya. Penambahan fitur lain 24 jam lalu juga membantu model mendeteksi pola probabilitas hujan. Selanjutnya pada rename column name, pada tahap ini dilakukan untuk mengganti nama kolom agar lebih ringkas, mudah dipahami, dan konsisten dengan bahasa Indonesia sebagai konteks penelitian terkait cuaca di kampus Unshat. Langsung saja pada labeling untuk klasifikasi. Pada tahap ini, data curah hujan yang awalnya berupa nilai numerik diubah menjadi kategori atau kelas untuk mendukung pemodelan klasifikasi cuaca. Fungsi kategori hujan dibuat untuk mengelompokkan curah hujan menjadi 3 kelas. 0 untuk tidak hujan, 1 untuk hujan ringan, dan 2 untuk hujan sedang sampai lebat. Pendekatan kategorisasi ini memudahkan model dalam memberikan prediksi berbasis tingkat intensi hujan yang lebih relevan bagi pengguna, misalnya dalam pengambilan keputusan aktivitas di lingkungan kampus. Setelah labeling dilakukan, diperiksa sebaran jumlah pada tiap kelas untuk mendeteksi kemungkinan kelas imbalance. Yang terlihat pada hasil bahwa kelas hujan lebat sebelumnya jauh lebih sedikit daripada kelas lainnya. Selanjutnya, split dataset pada target suhu. Pada target suhu dan target curah hujan. Pada tahap ini, data dibagi berdasarkan waktu menjadi 3 bagian, yaitu training set, validation set, dan test set. Pembagian ini penting agar model dapat belajar dari data historis dan kemudian diuji menggunakan data masa depan untuk mengevaluasi performanya secara realistis. Target yang diprediksi adalah suhu, sementara fitur yang digunakan adalah seluruh kolom selain waktu dan target. Untuk tugas klasifikasi hujan digunakan dataset yang telah diberi label kelas hujan dan target digeser ke depan 1 langkah agar model memprediksi kondisi hujan di masa depan, bukan saat ini. Hasil split menunjukkan ukuran data training jauh lebih besar daripada validation dan testing, yang merupakan praktik umum agar model memiliki cukup pengetahuan untuk belajar pola cuaca. Selanjutnya pada fitur selection, permutation, importance, suhu. Pada tahap ini, digunakan metode permutation importance
setelah model XGBoost berhasil dilatih. Teknik ini mengevaluasi pentingnya setiap fitur dengan cara mengacak nilai fitur tersebut pada data validasi dan mengukur seberapa besar penurunan performa model. Dalam hal ini, menggunakan negative mean square error, hasil analisis menunjukkan bahwa fitur histori suhu memiliki kontribusi terbesar dalam memprediksi suhu masa depan. Pertama, suhu 1 jam lalu diikuti oleh kelembapan jam dari dalam hari, suhu 24 jam lalu, dan kelembapan 24 jam lalu. Fitur lain seperti curah hujan, deskripsi cuaca, hari dalam minggu, dan bulan memberikan pengaruh yang sangat kecil atau bahkan negatif terhadap performa model. Berdasarkan hasil ini, hanya 5 fitur terbaik tersebut yang dipilih sebagai selected features untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Pada bagian curah hujan, pada proses pemilihan fitur untuk model klasifikasi curah hujan dilakukan seleksi menggunakan permutation importance terhadap model XGBoost classifier yang dilatih sementara atau prop model pada data pelatihan dan validasi. Proses ini mengukur seberapa besar penurunan performa model ketika nilai suatu fitur diacak menggunakan metrik F1 makro. Karena data kelas hujan bersifat tidak seimbang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa fitur yang paling berpengaruh untuk memprediksi kelas hujan ke depan adalah curah hujan saat ini, diikuti oleh jam dalam hari, kelembapan, suhu 2 jam lalu, dan hari dalam minggu. Sementara itu, fitur seperti suhu saat ini dan suhu beberapa jam lalu memiliki kontribusi hampir tidak signifikan dalam menentukan kategori hujan. Oleh karena itu, hanya 5 fitur terbaik yang dipilih sebagai fitur input final untuk model klasifikasi hujan agar model lebih efisien dan fokus pada variabel yang benar-benar berdampak. Selanjutnya pada modeling evaluation XGBoost regressor hyperparameter tuning. Pada tahap ini digunakan algoritma XGBoost regressor untuk melakukan peramalan suhu. Sebelum model dilatih, dilakukan hyperparameter tuning menggunakan randomized search CV. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi parameter terbaik sehingga model dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Hyperparameter yang dioptimasi adalah jumlah trace, kecepatan pembelajaran, proporsi data yang digunakan, dan regulasi. Fungsi randomized search CV melakukan pencarian parameter terbaik dengan 20 percobaan menggunakan default cross validation. Setelah proses selesai, didapatkan parameter terbaik pada base params. Untuk bagian multi-horizon forecasting, dilatih 3 model berbeda untuk prediksi suhu di T plus 1 jam, T plus 3 jam, dan T plus 6 jam ke depan. Untuk setiap horizon, target Y di sejumlah H jam. Kemudian fitur disesuaikan dengan indeks target. Kemudian model dilatih menggunakan parameter terbaik. Dan model dievaluasi menggunakan MAE dan MSE. Untuk bagian evaluasi akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti yang dikatakan Wita tadi, saat kita sudah melatih untuk Horizon T1, T3, dan T6, kita melihat strategi pelatihan tidak menggunakan satu model general, melainkan melatih 3 model spesialis untuk 1 jam, 3 jam, dan 6 jam ke depan. Di sini, kunci yang kami gunakan adalah di baris df dot shift open parenthesis min h close parenthesis. Bisa lihat di bagian evaluasi di mana kita melakukan prediksi untuk MAE dan MSE, yaitu MAE adalah mean absolute error dan MSE untuk mean squared error, di mana kita di situ menambahkan untuk parameter Preds yang sudah didefinisikan dengan model H.predict untuk X test H. Di sini kami menggunakan teknik data shifting untuk mengajarkan model untuk mengenali pola sebab akibat. Jadi misalnya jika kondisi saat ini X, maka beberapa jam lagi kondisinya adalah Y. Jadi ini adalah untuk fondasi dari kemampuan prediksi sistem kami. Bisa dilihat untuk resultnya saat di run. Uh, untuk model target T1, T3, dan T6 bisa dilihat untuk nilai-nilai MAE dan MSE-nya. Di mana untuk T1 MAE-nya adalah 0,451 Celcius dan MSE-nya adalah 0,397. Untuk T3 MAE-nya adalah 0,620 Celcius dan MSE-nya 0,719, dan untuk T6 adalah MAE-nya 0,714 dan MSE
944. Em, jadi untuk berikutnya, dalam blok berikutnya kita mau membantu untuk lebih memvisualisasikan data model yang sudah kita train ini. Jadi untuk memvalidasi performa model suhu, kami menggunakan tiga grafik analisis yang berbeda. Yang pertama adalah grafik kenaikan error MAE yang berbentuk bar chart, di mana grafik ini membandingkan tingkat error untuk prediksi 1, 3, dan 6 jam ke depan. Dan bisa kita lihat dari polanya, dari jam 1, jam 2, dan jam 1, jam 3, dan jam 6 ke depan, semakin jauh target prediksi, errornya sedikit meningkat. Ini fenomena wajar dalam peramalan waktu, namun nilai errornya tetap stabil dan rendah di sekitaran 0,5 derajat. Dan ini memvalidasi bahwa model kami konsisten. Untuk plot kedua itu distribusi residual, eh, atau grafik distribusi kurva lonceng histogram. Kami mengecek apakah model kami jujur atau bias, uh, di mana tujuannya mengecek ya apakah model bias mengecek residual sama dengan aktual mean prediksi. Ini berbentuk lonceng sempurna yang berpusat di angka 0 atau garis merah yang di tengah. Ini membuktikan dua hal, yaitu yang pertama, model kami tidak bias, yaitu tidak cenderung selalu menebak ketinggian atau kerendahan. Dan yang kedua, mayoritas prediksi memiliki selisih yang sangat kecil dengan kenyataan. Dan yang ketiga, untuk evaluasi model yang ketiga, line plot. Untuk garis hitam dan oranye, inilah bukti terkuat, yaitu grafik yang menunjukkan aktual versus prediksi. Di mana saat kita melakukan zoom in pada 100 jam terakhir, garis hitam melambangkan data sensor asli dan garis oranye melambangkan prediksi AI. Bisa dilihat betapa rapatnya garis oranye menempel pada garis hitam. Ini artinya model berhasil menangkap setiap lekukan kenaikan suhu di siang hari dan penurunan yang terjadi di malam hari secara responsif tanpa lag yang berarti. Dan inilah adalah akhir untuk SG Boost Regressor. Untuk berikutnya, XG Boost Classifier akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, untuk pada bagian XGBoost Classifier, pada tahap ini, klasifikasi hujan, model XGBoost Classifier digunakan untuk memprediksi kategori curah hujan dengan 3 kelas berbeda. Dan proses stunning hyperparameter dilakukan menggunakan randomized RCP untuk memperoleh konfigurasi model yang paling optimal. Berdasarkan 20 kombinasi parameter yang diuji dengan validasi silang, threefold, dan menggunakan metrik evaluasi One Macro, sistem berhasil menemukan set parameter terbaik, yaitu N estimators sama dengan 200, max depth sama dengan 8, learning rate sama dengan 0,1, subsample sama dengan 0,6, whole sample by 3 0,8, gamma 0,1, dan mean shape weight sama dengan 1, dengan skor F1 makro sebesar 0,5783. Selanjutnya, parameter optimal tersebut digunakan untuk melatih model final pada 3 horizon prediksi, yaitu untuk T+1, T+3, dan T+6, dengan memanfaatkan fitur terbaik hasil seleksi sebelumnya. Ketika model berhasil dilatih tanpa error sehingga siap digunakan untuk melakukan prediksi kelas hujan pada dataset pengujian untuk mengevaluasi stabilitas performa di berbagai jarak waktu prediksi. Untuk evaluasi akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Jadi setelah semua itu, hasil yang akan kita dapatkan bisa kita generate untuk menjadi classification report. Di mana di bawah kita bisa melihat tiga tabel, itu evaluasi T1, evaluasi T3, dan evaluasi T6, dengan em, baris-baris cerah ringan lebat, akurasi macro average, weighted average, dan kolom-kolom precision, recall, S1 score, dan support. Yang paling penting di sini adalah tiga temuan menarik yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama adalah akurasi global yang tinggi, di mana saat kita memfokuskan pada tabel T1 di bagian akurasi tepatnya, kita bisa melihat akurasinya bisa menyampai akurasi 83, 0,83 itu 83%. Ini menunjukkan bahwa secara umum sistem sangat andal dalam memprediksi kondisi cuaca mayoritas, yaitu cerah dan hujan ringan yang merupakan 99% dari kejadian sehari-hari. Berikut, yang kedua adalah kemampuan deteksi hujan ringan.
di mana untuk kelas hujan ringan model mampu mempertahankan F1 score sebesar 0,77. Saya lihat di situ untuk ringan F1 score. Ini capaian yang baik dikarenakan ia mengindikasikan bahwa model berhasil membedakan antara sekadar mendung dengan hujan gerimis ringan secara konsisten. Ini dikarenakan yang ketiga, yang paling penting untuk di-highlight, itu adalah tantangan pada hujan lebat, di mana kami menemukan fenomena menarik di kelas hujan lebat. Kita bisa melihat kolom support jumlah data hujan lebat hanya 84 kejadian, yaitu sangat timpang dibandingkan cuaca cerah yang mencapai 4.763 kejadian. Meskipun kami sudah menggunakan teknik class weighting, model masih kesulitan memprediksi hujan lebat secara presisi. Dengan recall 0,05 bisa dilihat pada T1 dan lebih turun saat kita lihat ke tabel T3 menjadi 0 dan T6 juga menjadi 0. Maka analisis ini menyimpulkan kejadian hujan lebat di lokasi kampus bersifat sangat stokastik atau acak dan cepat, sehingga pola datanya sulit ditangkap jika hanya mengandalkan sensor suhu atau kelembapan saja tanpa data citra satelit atau radar. Namun untuk penggunaan sehari-hari, cara melawan hujan ringan, model ini sudah sangat layak digunakan. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan awal di business understanding, em, iya, model ini bisa memprediksi mungkin yang dekat-dekat dari waktu kita sekarang ini untuk prediksi 1 jam ke depan atau mungkin 3 jam ke depan. Tapi apabila dia sudah berbicara tentang em, posibilitas untuk hujan lebat atau sudah lebih-lebih jauh 12 jam ke depan atau 6 jam ke depan di sini, hal itu perlu perencanaan sendiri. Jadi untuk berikut kita akan masuk ke dalam bagian deployment dan inference. Izinkan saya share screen. Ya. Oke, sebelum kita masuk di dalam kode yang sudah kita buat, di sini kita akan memperlihatkan setelah bagian untuk SGBoost classifier tadi, di sini kita akan men-save model, di mana setelah modelnya sudah tervalidasi, kita eh, akan mengekspornya menjadi file eh, titik .pkl, bisa lihat di sini untuk model 1, 3, dan 6. File inilah yang akan menjadi otak di aplikasi Streamlit nanti. Dan saat kita pergi ke dalam um, kode app.py ya, itu untuk yang akan deploy nanti. Kita lihat. Nah, di sini kita mengload file yang sudah kita dapatkan dari notebook tadi. Di mana di sini adalah untuk fungsi load modelnya, kita mencari untuk files suhu 136 dan hujan 136. Bisa lihat di sini dari hasil akhirnya itu titik .pkl. Ini untuk memuat model tersebut ke dalam memori server hanya 1 kali saat aplikasi dinyalakan, yaitu menjamin performa yang cepat. Berikut untuk inference engine, saat kita mencari submit button itu adalah tombol yang akan kita pencet saat kita sudah menginput data-data yang kita inginkan untuk prediksi. Ini adalah jantung dari sistem deployment, yaitu inference engine-nya, di mana saat tombol analisis ditekan, sistem melakukan 3 langkah otomatis. Yaitu yang pertama adalah data fetching, menarik data sensor real time langsung dari Google Sheets API, bisa dilambangkan dari sini. If submit button, try dev history read sheet untuk spreadsheet ID dan sheet name. Dan akan mengambil semua current row yang ada. Dan kemudian yang kedua, saat kita sudah mendapatkan semua data itu, kita akan pergi ke proses pre-processing, yang dimana kita akan mengolah data tersebut agar formatnya sama persis dengan data training yang ada di notebook tadi. Dan yang ketiga adalah prediction, yang kita bisa lambangkan dengan dot predict di sini. Di mana kita akan menjalankan perintah dot predict open parenthesis close parenthesis menggunakan model XGBoost untuk memprediksi dua model final suhu dan final hujan untuk XGBoost regressor dan XGBoost classification yang tadi sudah diperlihatkan. Jadi di sini terjadi 2 inferensi. Dan kemudian saat semua ini sudah dilakukan, kita sudah kita menguploadnya atau bukan apa, kita mendeploynya ke dalam Streamlit, dan di sini
bisa dilihat hasil akhirnya bukan sekedar angka, tetapi sistem membantu untuk menerjemahkan prediksi menjadi rekomendasi praktis. Misalnya di sini kita mengatur untuk suhu 28,5 ke 80% tidak ada curah hujan dan jam saat ini adalah 22. Saat kita lakukan analisis cuaca, sekali lagi proses untuk inference engine tadi berfungsi di mana akan ambil data, pre-processing, kemudian melakukan prediction. Dan di sini bisa kita lihat untuk prediksi suhu 28,2 Celcius dan intensitas hujan 1 sampai 5 mililiter. Dan rekomendasinya di sini tersedia untuk sedia payung jas hujan, akan turun hujan ringan, lantai koridor mungkin licin. Jadi model akan deteksi apabila mungkin cuacanya jelek, ia akan menampilkan status bahaya berwarna merah. Dan ini semua membuktikan bahwa deployment kami berhasil mengubah model machine learning yang rumit menjadi asisten cerdas yang mudah dipahami. Dan bisa juga di point out bahwa hal ini uh, input-input yang kami isi tadi bisa bersifat otomatis dan juga manual, jadi bersifat hybrid dalam keseluruhannya. Melalui pembuktian visual dari 3 grafik tadi dan keberhasilan deployment real time, kami menyimpulkan bahwa Unstrat Climate AI yang sudah kami buat ini adalah sistem yang teruji secara statistik dan siap untuk digunakan. Ini saya akhir di sini untuk bagian deployment dan validasinya dikembalikan lagi ke teman saya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila salah kata dan terima kasih.